Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen pengampu hukum Islam, yaitu dengan Bapak Abdurrahman Al-Hakim. Kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah hukum Islam dengan judul Penerapan Hukum Cambuk di Nanggro Aceh Darussalam. Sebelum kami lanjut ke bagian mempresentasikan hasil tugas kami, izinkanlah dari kami untuk memperkenalkan ketua beserta anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sispia Arneta Putri dengan NPM 2151081. Di sini posisi saya sebagai ketua dalam kelompok 1 dalam mata kuliah hukum Islam. Saya dengan Ingrid Usmeri Santoso dengan NPM 2151048 sebagai anggota 1. Saya Evelyn Venesia dengan NPM 2151103 sebagai anggota 2. Saya Michelle dengan nomor NPM 2151113 sebagai anggota 3. Saya Olivia Putri Maharani dengan NPM 2151054 sebagai anggota 4. Telah selesai sudah perkenalan dari kelompok 1 mengenai ketua beserta anggotanya. Mohon izin dari Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya untuk kami dapat mempresentasikan hasil tugas kami. Weh. Lo tau gak sih kemarin itu ada kasus hukum cambuk? Orangnya itu hampir pingsan loh karena dicambuk 146 kali. Hah? Cambuk? Emangnya di Indonesia ada menerapkan sistem cambuk ya? Ada dong, kan di Indonesia khusus di Aceh dia ada menggunakan sistem hukum Islam, yaitu hukum cambuk. Masa nggak tahu sih? Emangnya kasusnya kenapa kok bisa sampai dicambuk 146 kali? Jadi itu ada seorang laki-laki, dia itu masih berusia 19 tahun tapi udah memperkosa dan menganiaya korbannya yang masih anak kecil. Nah, sesuai hukum di sana jadi dijatuhkanlah hukum cambuk sebanyak 146 kali. Nah, di tengah-tengah hukum cambuk berlangsung, dia itu minta berhenti, terus dirawat dulu. Habis dirawat baru dilanjutkan lagi hukum cambuknya. Lah, kok gue baru tahu di Indonesia tuh di Aceh beda sistem hukumnya. Kok bisa sih ada sejarah hukum cambuk di Aceh? Terus perbuatan apa saja yang dikategorikan yang bisa masuk ke dalam perbuatan yang menggunakan hukum cambuk? Terus emangnya nggak ada ya masyarakat lain gitu yang menentang atau hambatannya lah dalam menerapkan sistem hukum cambuk ini di Aceh? Wow, sabar. Pertanyaan lo terlalu banyak. Jadi gini aja, mending kita nonton aja video berikut. Video ini mengenai hukuman cambuk di Aceh. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan lo tadi, mending kita nonton aja. Yuk. Lanjut saja ke bagian pertama, yaitu pembahasan. Hukum Islam adalah hukum yang telah ada jauh saat sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum masa kehadiran kolonial barat ke daerah Nusantara. Bersama pertemuan era, hukum Islam jadi terkodifikasi bersama hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia. Salah satu bagian dari hukum Islam yang mengulas tentang tindak pidana ataupun perbuatan kriminal beserta sanksinya disebut hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam memakai syariat Islam yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Salah satu saksi dalam hukum pidana Islam adalah hukum cambuk. Daerah yang sudah tidak asing dengan hukum cambuk adalah Provinsi Aceh. Pemerintah Indonesia mengizinkan tiap provinsi untuk menetapkan peraturan wilayah. Namun Aceh memperoleh hak istimewa di mana Aceh mendapatkan izin untuk menetapkan dan mempraktikkan hukum yang bersumber pada syariat Islam secara resmi. Pelanggaran yang diatur oleh KUHP seperti peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, hubungan intim di luar nikah, dan hubungan seks sesama jenis di Aceh akan dijatuhkan hukuman cambuk, denda, ataupun masuk ke dalam bui. Hukum rajam tidak digunakan di Nanggro Aceh Darussalam, serta usaha guna mengenakan sanksi yang tercantum pada 2009 kandas dikarenakan tidak adanya persetujuan yang diberikan Gubernur Irwandi Yusuf. Hukum jinayah pertama kali diundangkan di Aceh melalui Kanun nomor 11 tahun 2002 yang sebagian besar sifatnya adalah simbolis. Untuk UU tahun 2003, aturan lain dikeluarkan seperti Kanun nomor 12 membahas mengenai alkohol dan lainnya, nomor 13 membahas maisir atau judi, dan nomor 14 membahas kalwat atau kesendirian antara dua orang atau lebih yang berbeda jenis dan bukan mahram. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki 3 jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum komersial. Selain Aceh, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan hukum cambuk Islam di Aceh merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti pelaksanaannya di masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan tentang bagaimana penerapan hukum cambuk di Nanggro Aceh Darussalam saat ini. Bersama rekan pertama saya, Evelyn. Dengan saya, Evelyn Venesia, yang akan membahas pembahasan pertama kita, yaitu penerapan hukuman cambuk di Aceh pada masa sekarang. Bagi masyarakat Aceh, hukum Islam itu bukanlah sesuatu hal yang baru.
dan juga bukan hanya sekedar nama ataupun simbol, karena masyarakat Aceh itu telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Penerapan Islam di Aceh itu merupakan suatu keharusan dikarenakan mayoritas suku dan masyarakat di Aceh itu beragama Islam dan juga hampir 100%. Hukum Islam di Aceh itu telah diberlakukan sejak abad ke-17 dan kemudian dijadikan sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Pada masa pemerintahan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Raja Iskandar Muda yang telah dikenal dengan keberaniannya, keadilannya, dan juga hubungannya dengan dunia. Karena keadilan dan ketaatan yang kepada Allah dan juga Rasulnya, negeri yang dia perintah itu menjadi makmur dan juga penuh berkah. Tingkat keadilan Iskandar Muda itu dia berani menindak siapa saja yang melakukan kesalahan, termasuk juga dengan anggota keluarganya sendiri. Bisa kita lihat dari kisah ada seorang petugas yang baru saja pulang dari pelatihan, dia melihat istrinya yang berzina dengan putra dari Iskandar Muda ini. Kemudian dia langsung membunuh istrinya dan ayah dari istrinya ini langsung melaporkan kepada raja dan diselidiki. Setelah mendapatkan pengakuan dari anaknya sendiri, Sultan pun langsung merajam putra mahkotanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, ketika hukuman cambuk diterapkan di Aceh, banyak kritik oleh masyarakat, organisasi, bahkan lembaga HAM internasional. Kritik tersebut ada yang mendukung dan juga ada yang kontra. Yang kontra ini dia menganggap bahwa Islam itu kejam, cambuk, sadis, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan diakhirinya pencambukan. Kemudian muncullah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang membuat hukuman cambuk itu sedikit berkurang. Kemudian diperkuat juga dengan dikeluarkannya Kanun Nomor 7 Tahun 2013 terkait dengan jinayat dan juga Kanun Undang-Undang Substantif Nomor 6 Tahun 2014. Ketiga undang-undang ini semakin mensahkan dan mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ada 10 jenis jarima atau tindak pidana yang menjadi kewenangan dan kewajiban oleh pengadilan syariah di Aceh untuk mengadilinya, yang antara lain yaitu maisir, kamar, kalwat, zina, iktilat, pelecehan seksual, pemerkosaan, kadzaf, musakah, dan juga liwat. 10 macam jarima ini dari waktu ke waktu jumlah perkaranya itu semakin bertambah, banyak yang masuk. Putusan hakim juga mendapatkan banyak reaksi yang berbeda dari masyarakat, baik dari terdakwa maupun dari penuntut umum sebagai penuntut. Yaitu salah satunya ada masyarakat yang menerima putusan hakim karena dianggap sudah sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan rasa keadilan dan masyarakat. Landasan pemberlakuan hukuman cambuk itu tentunya itu penting ya, apalagi dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam hal ini ada dua bagian. Yang pertama adalah dasar hukum yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada dasar hukum penerapan hukuman cambuk di Aceh. Dasar hukum pencambukan itu disebutkan dalam Al-Quran. Untuk kejahatan zina itu ada di surat An-Nur ayat 2, dan juga kejahatan kazaf, dan juga ada beberapa hadis untuk kamar dan juga tazir. Selain ayat-ayat tersebut, terdapat juga landasan hukum normatif mengenai hukum cambuk dalam beberapa hadis Nabi, diantaranya tentang kejahatan kamar atau sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang hukuman zina. Masih panjang pembahasan kita yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Micheli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Micheli dengan nomor NPM 2151113. Terima kasih kepada rekan Nevelin. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasannya. Jumlah pukulan yang disebutkan dalam Al-Quran bagi zina ialah 100 kali. Sementara untuk hukuman kazaf itu ada 80 kali. Karena hukuman bagi pemabuk beralaskan hadits ialah 40 kali. Sedangkan hukuman di atas itu adalah hukuman yang dijatuhkan pada masa Umar yang telah meningkat menjadi 80 kali. Pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah kanun yang memberikan sanksi kepada umat Islam yang meninggalkan ibadah dan hukum cambuk, antara lain sebagai berikut. Itu berupa kanun nomor 11 tahun 2001 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam.
Yang pertama itu adalah Kanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman kamar dan sejenisnya. Yang kedua adalah Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Yang ketiga adalah Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang kalot atau mesum. Nah, setelah beberapa kanun yang tertulis atau yang sudah saya bacakan tadi, itu untuk mengisi celah aturan pada bidang hukuman pidana Kanun nomor lahir 6 tahun 2014 mengenai aturan pidana dan Kanun angka 7 tahun 2013 mengenai aturan program jinayat. Munculnya baris terakhir memiliki kelebihan dan kekurangan karena termasuk aturan tentang tempat penerapan hukum pukulan yang terungkap dalam kanun sebelumnya setelah diperkenalnya hukum syariah Islam pada tahun 2018 dan kemudian pindah ke konten baris ini. Jasa badan usaha bukan negara atau lapas, hal ini diatur dalam pasal 5-30 Peraturan Gubernur tahun 2018 tentang pelaksanaan KUHP sebagai berikut. Yang pasal 30 itu yang pertama adalah hukum cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Yang kedua adalah pelaksanaan hukum cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dihindari oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Yang ketiga adalah tempat terbuka yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bertempat di lembaga permasyarakatan atau rutan. 9 peraturan cambuk dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 bukan hanya membahas tentang jumlah cambukan, tetapi juga menjelaskan aturan terkait tata cara cambuk, mulai dari ukuran cambuk, derajat cambuk, dan lokasinya. Nah, cambuk terhadap ibu hamil, ketentuan tersebut tampak dalam pasal 33, yakni yang pertama adalah hukum cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk. Yang kedua itu adalah pemukulan dilakukan dengan rotan yang berukuran 0,75 sampai dengan berdiameter 1 cm dan panjang 1 meter tanpa ujung atau ujung terbelah. Yang ketiga adalah pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan. Yang keempat adalah kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai diikat tanpa baju tipis yang menutupi auranya. Sementara wanita itu duduk dan ditutupi kain. Yang kelima adalah penerapan terhadap wanita hamil harus dilakukan 60 hari setelah melahirkan. Berikut adalah 10 kanun provinsi NAD nomor 14 tahun 2003 tentang kalwat atau mesum. Ialah peraturan berikut yang berisikan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman. Di dalam kanun tentang kalwat diatur tentang hukum cambuk terhadap pelaku jarimah yang dimuat dalam pasal 22 ayat 1, yakni yang pertama adalah setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diancam dengan hukuman cambuk tazir yang sebagaimana dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali, dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Paling sedikit itu 2.500.000 rupiah ya. 11. Nah, berikut adalah 11 penerapan hukum cambuk di Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan prosedur nih dari pelaksanaannya hingga saat ini. Perjalanan payung hukum terkait pelaksanaan undang-undang pengalengan sebagaimana diuraikan di atas juga dilanjutkan serta dengan terbitnya Pergub nomor 10 tahun 2005 dari Gubernur Provinsi Nagre Aceh Darussalam tentang pedoman tata cara pelaksanaan hukuman cambuk. Isi peraturan tersebut secara mendalam mengatur berbagai jenis teknis pada saat pemberlakuan undang-undang cambuk sebagai bentuk sanksi dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam Pergub nomor 10 tahun 2005 masih memuat dokumen eksekusi secara terbuka sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Berikut adalah pasal 4-nya. Yang pertama itu adalah hukum cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter. Yang kedua adalah pelaksanaan cambuk dilakukan di atas alas berukuran minimal 3 x 3 meter. Yang ketiga adalah jarak antara terhukum dengan pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. 4. Pencambuk dilakukan pada punggung, bahu, sampai pinggul terhukum. Yang kelima adalah jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.
Setelah beberapa kemajuan dalam penerapan hukum Islam di Provinsi Aceh, seseorang narapidana laki-laki dicambuk sambil berdiri tanpa penyangga. Tidak hukum mengalami perubahan radikal dan diperkuat dengan frase yang lebih sistematis digunakan. Di 2014, UU tentang jinayat dengan dikeluarkannya dua produk hukum tersebut, rujukan hukumnya umumnya lebih mudah dan akurat dibandingkan hukum pidana Islam, yaitu KUHP dan KUHAP. Sebuah undang-undang yang memberlakukan hukum cambuk termasuk pasal 262 berdasarkan aturan tentang proses jinayat yang terkandung dalam Kanun Nomor 7 Tahun 2013, yaitu pasal 262 itu yang pertama adalah hukum cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Yang kedua adalah pelaksanaan hukum cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dihadiri oleh anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan di atas alas atau bidang berukuran minimal 3 x 3 meter. Yang keempat, jaksa pengawas dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selama pencambukan berlangsung. Oke. Cukup paparan saya yang telah disertai pasal-pasal yang berlaku. Selanjutnya pembahasan ringkas sedikit lagi mengenai pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Olivia. Halo, saya Olivia Putri Marani dengan NPM 2151054 akan melanjutkan pembahasan di atas. Nah, dalam pasal 262 terdiri dari 4 alinea. Yang pertama adalah hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Yang kedua, pelaksanaan hukuman cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di atas alas atau bidang berukuran minimal 3 x 3 meter. Yang keempat, jaksa pengawas dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selama pencambukan itu berlangsung. Dari pasal ayat 262 alinea pertama terlihat jelas bahwa tempat pementasan tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 10 tahun 2005 mengenai ketentuan aturan dalam penerapan hukuman cambuk tersebut. Nah, pada dasarnya hukuman cambuk ialah suatu bentuk hukuman badan yang dijatuhkan kepada hukum dan mencambuk badan. Cambuk ialah alat pukul rotan dengan diameter 0,75 sampai 1 cm dan panjang 1 meter tanpa gagang di kedua ujung atau alasnya. Penundaan hukuman hanya dapat dilakukan atas pertimbangan jaksa apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terpidana setelah diperolehnya surat keterangan dari dokter yang berwenang. Kejaksaan bertanggung jawab melaksanakan undang-undang pencambukan dengan mengatur lokasi pencambukan serta penunjukan pencabutan tersebut. Mencambuk anggota badan dengan jarimah tidak dibenarkan oleh bagian tubuh seperti kepala, wajah, leher, dada, dan alat kelamin, sehingga hanya menutupi bahu dan pinggul saja. Proses pencambukan dapat diposisikan dengan jarak hingga 50 cm antara kaki kanan dan kiri. Pencambuk dapat menepuk lengannya dan mengayunkan cambuk ke samping atau ke belakang dan ujung tangan tidak memanjang melewati bahu. Jika memukul tidak dapat menyelesaikan misi tersebut, pemukul akan dilanjutkan oleh pemukul lainnya. Eksekusi pemukul dilakukan dengan cara dicambuk berdasarkan peraturan dan perintah dari kejaksaan. Sebelum pelaksanaan hukuman cambuk, jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu mendudukkan terpidana dengan prosedur pemeriksaan kesehatan. Nah, selain itu, penuntut umum juga wajib memberitahu keluarga secara tertulis atau melalui kercik, yaitu pemimpin desa. Pemberitahuan ini harus dilakukan selambat-selambatnya 1 hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal cambukan. Selepas semua prosedur pelaksanaan hukum cambuk selesai, jaksa akan membuat berita acara cambuk. Salinan berita acara juga diberikan kepada terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwasanya terpidana telah menjalani sepenuhnya dan sebagian masa pidananya. Nah, baiklah teman-teman, itu penjelasan bagaimana penerapan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hambatan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Sisvia Arneta. Baik, bersama saya Sisvia Arneta Putri. Terima kasih kepada semua rekan saya yang sudah memaparkan mengenai pendahuluan serta bagaimana penerapan hukum cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam pada masa kini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hambatan pelaksanaan hukum cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam pada masa kini.
Aceh mencorakkan salah satu provinsi yang diistimewakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa macam bentuk keistimewaan ini dapat terlihat dari dalam penerapan syariat Islam, di mana setiap masyarakat wajib mentaati semua sila yang didasarkan pada nilai-nilai Islam tersebut. Ada jenis hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam atau yang disebut dengan hukum cambuk. Undang-Undang Hukum Cambuk di Aceh merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui Kanun Aceh Edisi 6 tahun 2014. Sejak diperkenalkannya hukuman cambuk di Aceh, banyak keuntungan dan kerugian yang muncul di masyarakat. Pada intinya, masyarakat Aceh sepakat dengan tanggal 22 Juni 2019 adanya penerapan cambuk dimaksudkan guna memberikan pelajaran dan efek jera bagi para pelanggar syariat Islam, serta untuk menggertakkan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Sehingga, vonis yang dijatuhkan dapat memengaruhi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan yang berlawanan dengan syariat Islam. Dengan sanksi berupa cambukan, pelaku harus melupakan perbuatannya. Banyak yang menjelaskan bahwasanya pencambukan di Aceh tidak dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran HAM, dikarenakan pelaksanaan hukum telah memperhatikan aspek keamanan hukum cambuk bagi terhukum. Dan pencambukan yang dilakukan di Aceh juga telah mengacu pada sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dituangkan melalui Kanun Aceh Edisi 6 tahun 2014. Selain itu, juga banyak masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan penerapan hukum cambuk ini karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam perspektif Kanun Hukum Acara Jinayat, efektivitas eksekusi hukuman cambuk belum dilaksanakan secara optimal. Masih ada beberapa hambatan yang dalam melakukan proses hukum cambuk. Hambatan dalam proses penerapan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Aceh ialah antara lain: yang pertama, aparat penegak hukum gagal mematuhi undang-undang. Banyaknya ketentuan yang diatur di dalam undang-undang jinayat dilanggar oleh pengadilan. Misalnya, kehadiran anak di bawah usia 18 tahun sebagai saksi langsung proses penipuan tersebut. Namun, pengadilan melanjutkan proses penegakan hukum yang melanggar pasal 262 Kanun Hukum Acara Jinayat. Ketika pengawasan eksekusi pencambukan dipercayakan kepada peradilan, ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku oleh lembaga peradilan menjadi halangan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh. Yang kedua, minimnya bantuan dari pemerintah daerah seperti alokasi dana dan sumber daya lainnya untuk melakukan proses pencambukan. Tanpa dukungan dari pemerintah untuk fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik. Sarana serta fasilitas hukum tersebut diantara lain meliputi personel yang terampil serta kompeten, peralatan memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Beberapa permasalahan sarana dan prasarana tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, minimnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan permasalahan yang menghambat penerapan hukum yang benar. Yang kedua, rusaknya aparat penegak atau sumber daya manusia akibat ambruknya tenaga kerja mengakibatkan banyak pengecualian terhadap undang-undang dan mempermudah tugas. Dan yang ketiga, pembangunan yang kurang baik mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana serta peralatan penegakan hukum. Yang keempat, kurangnya alokasi sumber daya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan instalasi merupakan peranan penting terhadap penegakan hukum. Tanpa instalasi tersebut, polisi tidak dapat menjalankan peran sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk eksekusi cambuk, yang seharusnya ketika eksekusi langsung dapat dilakukan setelah pengadilan syariah turun tahta. Apa yang terjadi, bagaimanapun, ialah bahwa penundaan itu begitu lama sehingga penulis terpidana wajib mendekam di penjara terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, jangka waktu hukuman adalah 3 bulan setelah putusan. Pada tahun 2013, Aceh Kanun Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat, penegakan hukum terhadap penjahat dibatasi waktu. Hal ini dijelaskan pada pasal 270, yaitu
Pasal 270 yang pertama, jaksa akan dianggap melanggar tugasnya jika selama 3 bulan setelah penetapan pengadilan yang telah diserahkan kepada jaksa tidak dilaksanakan sesuai dengan alasan yang sah. Yang kedua, penggugat dalam hal di atas akan dipidana menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, penggugat dalam hal ini akan dipidana menurut ketentuan undang-undang. Dari penafsiran pasal di atas, kami menyimpulkan bahwa jika terdakwa ditangkap oleh jaksa selama penyelidikan, kejahatan akan dipadamkan jika tahanan dicambuk dan tidak dieksekusi setelah keputusan akhir. Yang keempat, tidak terdapat adanya hukuman pengganti untuk ini. KUHP berisi 3 sanksi yang berlaku, penjara, denda, dan cambuk. Namun, sanksi ini tidak lebih dari cambuk yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dengan adanya sanksi lainnya. Pasal 73 KUHP Kanun Aceh nomor 3, ayat 3 adalah dalam hal pencambukan berarti undang-undang lain sama dengan dimaksud pada ayat pertama, merupakan alternatif antara pidana penjara, denda, atau cambuk yang digunakan sebagai pegangan. Undang-undang ialah cambuk. Mengenai penerapan hukum cambuk terhadap pelaku jinayat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni yang pertama, perlunya anggaran yang tepat untuk mencambuk. Pelaku kejahatan tentu sangat tinggi, sehingga diperlukan anggaran yang wajar untuk melakukan pemukulan. Oleh karena itu, penerapan pidana fisik yang optimal bagi pelaku kejahatan jinayat membutuhkan anggaran yang sesuai. Yang kedua, profesionalisme penegak hukum dalam melakukan pencambukan bagi pelaku jinayat. Profesionalisme diperlukan untuk masing-masing pegawai negeri. Hal ini terkait erat dengan dan juga berlaku untuk aparat penegak hukum baik jaksa, polisi, dan layanan syariah Islam. Sehingga dengan profesionalisme lembaga akan bekerja secara optimal. Yang ketiga, terdapat pula sanksi selain cambuk semua kasus yang terjadi dengan penerapan pencambukan kepada penjahat jinayat tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum karena anggaran yang rendah, maka lebih baik hakim yang mengambil keputusan akhir daripada menghukum pelaku dengan menghukum selain cambuk, seperti pengenaan denda dan penjara. Penerapan undang-undang pencambukan menimbulkan banyak pandangan yang berlawanan dari masyarakat, meskipun sedikit dari mereka yang pro dan setuju dengan undang-undang pencambukan karena diyakini dengan mengajarkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa pihak yang menentang dan mengkritik penghapusan hukuman cambuk ini menilai bahwa hukuman tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia atau HAM. Hukum cambuk dianggap membuat orang menyukai binatang karena biasanya hanya binatang yang dipukul. Kontradiksi ini menjadi kendala dalam melakukan pemukulan di Nanggroe Aceh Darussalam ini. Sekalipun hukuman cambuk mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, dan keselamatan para pelakunya. Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk seperti pembatasan wilayah sasaran pencambukan terhadap badan-badan pidana dan lain-lain, menunjukkan bahwa undang-undang cambuk telah dipertimbangkan secara matang dari segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa hukuman cambuk pencambukan tidak dilakukan secara acak dan sesuka hati. Oleh karena itu, pengenaan dan penerapan hukum pidana Islam yakni hukum cambuk sudah sesuai dengan keadilan hukum, baik dalam ikatan manusia bersama Tuhan maupun dalam ikatan manusia. Kontradiksi ini menimbulkan hambatan dalam melakukan pemukulan ini di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang terakhir adalah bagian penutup. Baiklah, masih bersama saya Siswi Arneta Putri yang akan merangkum secara keseluruhan bagaimana detail pembahasan kami pada hari ini. Berdasarkan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 mengenai ketentuan pelaksanaan hukum cambuk yang diatur dalam pasal 247 dan 252, di mana kejaksaan berwenang melakukan cambuk dikoordinasi dengan pimpinan instansi yang bertanggung jawab atas melaksanakan proses pelaksanaan. Ideologi masyarakat terhadap Peraturan Per-Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan pidana di lembaga kemasyarakatan menyebarkan persoalan sendiri ke masyarakat. Penerapan metode pemukulan yang dilakukan secara terbuka di masjid-masjid saat ini dapat menjadi pencegah dan pembelajaran untuk mencegah tidak semua masyarakat melakukan kegiatan ilegal. Tujuan dari pembedaan ini agar masyarakat melihat jika melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksinya. Regulasi terbaru
tentang penerapan hukum cambuk di lapas dinilai secara politisi hukum. Masyarakat khawatir ini merupakan langkah pihak luar untuk menindas syariat dalam syariat Islam di Aceh. Kedua, anggapan bahwa peraturan ini dapat mengarah pada penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini karena kekhawatiran masyarakat bahwa jika pelaku berasal dari pegawai negeri sipil, aturan akan mengizinkan operasi seperti praktik cambuk. Hukum ditegakkan di lembaga permasyarakatan. Hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk ialah penegakan hukum yang tidak taat hukum, kurangnya adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa alokasi dana dan sumber daya lainnya untuk implementasi barel. Tidak ada hukuman alternatif dalam hal pemukulan dan keahlian penegakan hukum. Anda membutuhkan sumber daya yang cukup untuk mengalahkan penjahat jinayat, dan ada cara lain selain melakukannya. Baiklah, saya mewakili semua rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memperhatikan hasil tugas kami. Dan terima kasih kepada Bapak dosen Abdurrahman Al-Hakim yang sudah memberikan waktunya untuk kami, sehingga kami dapat mempresentasikannya dengan baik pada malam ini. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan dosen semuanya.